고용허가제 한국어 능력 시험을 위한 한국어 표준교재 개정판. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo 친구들. Berjumpa lagi bersama channel Kidohe. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan soal EPS topik set kedua bagian listening. Untuk yang bagian readingnya dan soalnya yang set kedua ada di description box ya. Kalian kalau mau mengerjakan boleh dilihat description box-nya. Oke, kita lanjut saja dari nomor 21 sampai 24. Kita baca perintahnya. Deren gosel goresipsio. Artinya, pilihlah yang didengar. Baik, kita dengarkan dulu listening nomor 21. 21번 유리, Ya, jawabannya nomor 4 ya, Yuri. Yuri artinya apa? Kaca, Yuri. Selanjutnya nomor 22, kita dengarkan dulu. 22번 배상, Jawabannya nomor 3, besang. Besang itu artinya ganti rugi ya, besang. Selanjutnya nomor 23. 23번 우산입니다. Usan itu payung. Jadi jawabannya nomor 1. Kalau nomor 2 ini apa? Sepatu boot, jangwa. Nomor 3 ada jaket, ya itu jompo atau jamba. Terus yang nomor 4 ada sarung tangan karet, ini gomu jangkap. Jadi jawabannya usan, payung nomor 1. Selanjutnya nomor 24, kita dengarkan dulu. 24번 세수를 하고 있습니다. Sesural hago ismida, artinya itu sedang mencuci muka. Sesu hada, cuci muka. Jadi jawabannya nomor 1. Selanjutnya nomor 25 sampai 29, kita baca dulu perintahnya. Gerimel bogo almajen dedabel goresipsio, yang artinya lihatlah gambar lalu pilihlah jawaban yang benar. Nomor 25, kita dengarkan dulu. 25번 이것은 무엇입니까? 1. 철근입니다. 2. 벽돌입니다. 3. 바구니입니다. 4. 빗자루입니다. Nah, pertanyaannya, igosen muosimnika, ini apa? Ini gambar batu bata ya. Kalau yang nomor 1 colgen itu besi. Nomor 2 byoktol, nah byoktol itu batu bata. Nomor 3 baguni itu keranjang. Dan yang keempat bitjaru itu sapu. Berarti jawabannya nomor 2, byoktorimnida. Ini batu bata. Selanjutnya nomor 26, kita dengarkan dulu listeningnya. 26번 여기는 어디입니까? 1. 육교입니다. 2. 계단입니다. 3. 복도입니다. 4. 가게입니다. Pertanyaannya,
여기는 어디입니까? Nah, jadi di sini itu di mana? Ini gambar jembatan penyeberangan ya, JPO. Kalau nomor 1, Yugyo입니다. Yugyo itu jembatan penyeberangan, JPO, Yugyo. Nomor 2, 계단입니다. 계단 itu tangga. Yang nomor 3, 복도입니다. 복도 itu lobby. Yang keempat, 가게입니다. 가게 artinya toko. Berarti jawabannya nomor 1, Yugyo입니다. Yugyo itu jembatan penyeberangan. Selanjutnya nomor 27. 27번. 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? 1. 독서를 하고 있습니다. 2. 요리를 하고 있습니다. 3. 청소를 하고 있습니다. 4. 전화를 하고 있습니다. Pertanyaannya, 이 사람은 무엇을 하고 있습니까? Artinya, orang ini sedang melakukan apa? Ya, go 있습니까 itu sedang melakukan hada, muat itu apa? Jadi orang ini sedang melakukan apa? Kalau nomor 1, 독서를 하고 있습니다. Sedang 독서 hada itu membaca buku, ya, 독서 hada. Yang kedua, 요리를 하고 있습니다. Sedang 요리하다 itu memasak. Yang nomor 3, 청소를 하고 있습니다. Sedang 청소하다. 청소 itu membersihkan. Yang nomor 4, 전화를 하고 있습니다. Sedang 전화하다 itu menelpon. Jadi jawabannya nomor 1, sedang membaca buku. 독서를 하고 있습니다. Selanjutnya nomor 28. 28번. 양복이 얼마나 있습니까? 1. 2대 있습니다. 2. 3대 있습니다. 3. 2벌 있습니다. 4. 3벌 있습니다. Pertanyaannya, 양복이 얼마나 있습니까? 양복 itu jas ya. Berarti jasnya ada 얼마나. 얼마나 itu berapa? Di sini ada 3 ya. Kalau yang nomor 1, 2대 있습니다. Ada 2, D itu unit untuk mesin. Ada 2 mesin. Jadi yang pakai D itu biasanya kayak mesin cuci, kulkas, televisi, mobil, itu pakainya D. Terus yang nomor 2, CD 있습니다. Ada 3 unit ya, D, C itu 3. Yang nomor 3, 2벌 있습니다. Jadi ada 2 bol, bolnya itu setel. Terus yang nomor 4, 세벌 있습니다. Ada 3 setel. Jadi jawabannya nomor 4, 세벌 있습니다. Ada 3 setel. Selanjutnya nomor 29. 29번. 인형 가게는 어디에 있습니까? 1. 백화점 안에 있습니다. 2. 공원 아래층에 있습니다. 3. 버스 정류장 위층에 있습니다. 4. 서점과 옷가게 사이에 있습니다. Pertanyaannya, 인형 가게는 어디에 있습니까? 인형 가게 di sini yang ditanyakan itu toko 인형 boneka. Jadi toko boneka 어디에 있습니까? Ada di mana? Kalau yang nomor 1,
백화점 안에 있습니다. Ada di an itu apa? Dalam. Jadi ada di dalam 백화점, mall. 백화점 itu mall ya, ini katanya di dalam mall sini. Yang nomor 2, 공원 아래층에 있습니다. Ada di ceng itu apa? Lantai. Jadi ada di lantai bawah 공원, taman. Ini taman di sini. Yang nomor 3, 버스 정류장 위층에 있습니다. Ada di lantai wi itu atas ya. Ada di lantai atas halte bis 버스 정류장. Ini 버스 정류장 di sini. Terus yang nomor 4, 서점과 옷가게 사이에 있습니다. Ada di antara toko pakaian dan toko buku. Sojom itu toko buku, 옷가게 itu toko pakaian. Nah, ini berarti di antara ya ini, 인형 가게, toko boneka. Berarti jawabannya nomor 4. Selanjutnya, nomor 30 sampai 33 kita baca pertanyaannya. 다음을 듣고 질문에 알맞은 대답을 걸으십시오. Yang artinya, dengarkanlah berikut, lalu pilihlah jawaban yang benar pada 질문. 질문 itu pertanyaan. Nomor 30, kita dengarkan dulu listeningnya. 30번. 이반 씨는 가족이 어떻게 되세요? 1. 저희 형은 키가 커요. 2. 부모님하고 동생이 있어요. 3. 저는 캄보디아에서 왔어요. 4. 제 여동생은 20살이에요. Nah, di sini pertanyaannya, 이반 씨는 가족이 어떻게 되세요? Artinya apa? 이반 씨, jadi saudara Iban. 가족이, keluarganya, 어떻게 되세요 itu bagaimana atau bisa diartikan berapa. Jadi saudara Iban, keluarganya ada berapa atau keluarganya bagaimana. Kalau nomor 1, 조의 형은 키가 커요. 형 itu kakak laki-laki ya. Jadi kakak laki-lakiku 키가 커요 itu artinya tinggi. 키가 크다. Nomor 2, 부모님하고 동생이 있어요. Artinya saya punya atau saya ada adik, 동생, 하고 dan 부모님 orang tua. Jadi saya punya adik dan orang tua. Yang nomor 3, 저는 캄보디아에서 왔어요. Artinya, 저는 saya sudah datang dari Kamboja. Kambodia itu Kamboja. Yang nomor 4, 제 여동생은 20살이에요. Ini subjeknya 여동생 ya, adik perempuan saya. 20살 itu usianya 20 tahun. Semu itu 20 ya, sal itu satuan untuk umur. Berarti karena tadi tanya keluarganya bagaimana atau keluarganya ada berapa, ada siapa saja, jawabannya nomor 2. Jadi saya punya adik dan bumonim, orang tua. Selanjutnya nomor 31. (31번) 손으로 빨래를 하면 힘들지 않아요? 1. 그러면 제가 옷을 갤게요. 2. 세제를 너무 많이 쓰면 안 돼요. 3. 비가 올 때는 빨래를 널지 마세요. 4. 손으로 하는 것이 더 깨끗한 것 같아요. Pertanyaannya, 손으로 빨래를 하면 힘들지 않아요? Nah, ini ada 면 ya. Jika pale itu mencuci baju. Jadi jika mencuci baju dengan son itu tangan.
jika mencuci baju dengan tangan, 힘들지 않나요? Apakah tidak sulit? Nah, jadi diulangi lagi, jika mencuci baju dengan tangan, apakah tidak sulit? Nomor 1, 그러면 제가 옷을 갈게요. 그러면 itu apa? Kalau begitu. Kalau begitu, 제가 berarti saya akan 옷을 geda. Geda itu melipat pot pakaian. Berarti kalau begitu, saya akan melipat pakaian. Yang nomor 2, 세제를 너무 많이 쓰면 안 돼요. Jadi 면 안 돼 di sini tidak boleh menggunakan sangat banyak, 너무 많이. Nomunya itu sangat ya. Tidak boleh menggunakan sangat banyak seje. Seje itu deterjen. Selanjutnya nomor 3, 비가 올 때는 빨래를 넣지 마세요. 비가 올 때는, T-nya dulu, T itu saat turun hujan ya, 비가 오다 turun hujan. Saat turun hujan, 지마세요 jangan. 넣다 itu menjemur, 빨래 cucian. Jadi saat turun hujan jangan jemur cucian. Yang nomor 4, 손으로 하는 것이 더 깨끗한 것 같아요. Nah, ini subjeknya ya, 손으로 하는 것. Jadi melakukan dengan son itu tangan, 것같 sepertinya, 더 깨끗 lebih bersih. donya lebih, 깨끗 itu bersih. Berarti jawabannya nomor 4 ya. Jadi kalau melakukan dengan tangan sepertinya lebih bersih. Selanjutnya nomor 32. Kita dengarkan dulu. 32번. 리리 씨 회사 사장님은 어떤 분이세요? 1. 지금 회사에 계세요. 2. 성실하고 부지런하세요. 3. 저에게 소개 좀 해주세요. 4. 사장님이 추천해 주셨어요. Pertanyaannya, Riri si 회사 사장님은 어떤 분이세요? Ini ya yang subjeknya itu 사장님, direktur. Jadi direktur perusahaannya Mbak Riri. 어떤 분, 분 itu bentuk sopan dari saram, orang. Jadi orang yang 어떤, bagaimana. Jadi dia tanya, direktur perusahaannya Mbak Riri itu orangnya bagaimana atau orang yang bagaimana. Nomor 1, 지금 회사에 계세요. 지금 berarti sekarang, 회사에 계세요. 계세요 itu ada. Itu juga bentuk sopan. Berarti sekarang ada di 회사. 회사 itu perusahaan. Selanjutnya nomor 2, 성실하고 부지런하세요. Ini ada 성실. 성실 itu berkesungguhan. Jadi berkesungguhan dan 부지런. 부지런하다 itu rajin. Nomor 3, 저에게 소개 좀 해주세요. 주세요, tolong. 소개 itu memperkenalkan. Jadi tolong perkenalkan kepada saya. Selanjutnya nomor 4, 사장님이 추천해 주셨어요. 사장님, direktur, sudah 추천하다 itu merekomendasikan. Berarti direktur yang sudah merekomendasikan. Karena tadi tanya direkturnya orang yang bagaimana, berarti jawabannya nomor 2. Orangnya itu berkesungguhan, 성실, dan 부지런하다 itu rajin. Selanjutnya nomor 33, kita dengarkan dulu. 33번. 요리하기 귀찮은데 오늘 저녁은 나가서 먹을까요? 1. 그 식당은 정말 맛이 없어요. 2. 찬 음식을 많이 먹으면 안 돼요.
3. 감자는 삶고 당근은 볶아주세요. 4. 제가 냉면을 맛있게 하는 식당을 알아요. Pertanyaannya, 요리하기 귀찮은데, ya, 요리하기 귀찮은데. 요리 itu kan memasak, 귀찮 itu malas. Berarti 요리하기 귀찮은데, saya malas memasak. Terus, 오늘 저녁은 나가서 먹을까요? Berarti 오늘 저녁, berarti pada petang hari ini. 나가서 먹을까요? Bagaimana kalau makan dengan naga itu pergi ke luar. Jadi karena tadi malas untuk memasak, petang hari ini bagaimana kalau makan ke luar. Kayak gitu. Nomor 1, 그 식당은 정말 맛이 없어요. 그 식당 ya. 그 식당 itu berarti restoran itu. Restoran itu 정말 맛이 없어요. 정말 itu sangat atau sungguh. 맛이 없다 itu tidak enak. Berarti restoran itu sungguh tidak enak. Yang nomor 2, 찬 음식을 많이 먹으면 안 돼요. 면 안 돼요, tidak boleh. 먹다 itu makan, berarti tidak boleh makan makanan, tidak boleh makan banyak makanan yang cada. Cada itu dingin. Selanjutnya nomor 3, 감자는 삶고 당근은 볶아주세요. 감자 itu kentang ya. Jadi kentang itu samja itu mengukus, kentangnya dikukus, lalu 당근 itu wortel, 볶아주세요. 주세요 tolong, 볶다 itu menumis. Jadi wortelnya tolong ditumis. Kalau nomor 4, 제가 냉면을 맛있게 하는 식당을 알아요. Berarti 제가 saya, terus ke belakang ya, arayo, alda itu tahu. Saya tahu 식당, restoran yang masit itu enak. Jadi saya tahu restoran yang enak. Naengmyeon itu mie dingin. Saya tahu restoran yang mie dinginnya itu enak, masita. Berarti jawabannya nomor 4 ya. Karena tadi kalau petang hari ini bagaimana kalau makan di luar. Nah, terus jawabannya laki-laki bilang, iya saya tahu restoran yang naengmyeonnya itu enak, masita enak. Selanjutnya nomor 34 dan 35 pertanyaannya, 다음을 듣고 이어지는 말을 걸으십시오. Jadi dengarkanlah berikut, lalu pilihlah mal itu kata yang iojida itu meneruskan, melanjutkan. Didengarkan dulu nomor 34. 34번. 제가 외출한 사이 전화 온 거 있어요? 1. 다른 직원들에게 전화했어요. 2. 내일 저녁에 식당을 예약했어요. 3. 바쁘시면 나중에 다시 전화할게요. 4. 박 대리님께서 좀 늦는다고 전해달래요. Pertanyaannya, 제가 외출한 사이 전화 온 거 있어요? 제가 외출한 sa'i itu kan diantara ya, atau di tengah. Di tengah, 제가 itu saya. Di tengah saya, 외출 itu keluar. Berarti 제가 외출한 sa'i. Di tengah saya keluar, 전화 온 거 있어요? Apakah ada, dia itu datang. Apakah ada datang 전화 telepon, atau apakah ada masuk telepon? Tadi di tengah saya keluar. Kalau nomor 1, 다른 직원들에게 전화했어요. Artinya, saya sudah 전화, menelpon kepada karyawan lain. 다른 직원, karyawan-karyawan ya, ini ada del itu bentuk jamak.
Kalau nomor 2, neil 저녁에 식당을 예약했어요. Artinya sudah yeyak ya, ini reservasi, memesan. Berarti sudah memesan restoran pada 저녁 petang, neil besok. Nomor 3, 바쁘시면 나중에 다시 전화할게요. 바쁘시면 ya, kalau 바쁘 sibuk, kalau sibuk akan 전화할게요 itu akan, 전화 menelpon, 다시 lagi, 나중에 itu nanti. Berarti kalau sibuk saya akan telepon lagi nanti. Selanjutnya nomor 4, 박 대리님께서 점 넣는다고 전해달래요. Jadi Pak Derinim ini subjeknya ya. Jadi keso itu juga penanda subjek, tapi untuk yang bentuk sopan. Berarti Pak Derinim itu daleo, menyuruh ya, menyuruh untuk jonhe. Jonhe dari kata dasar jonhada, menyampaikan. Jadi Pak Derinim itu menyuruh untuk menyampaikan dago, bahwa natnya itu terlambat, bahwa si Pak Derimnya itu terlambat. Berarti jawabannya nomor 4. Ada telepon dari Pak Derinim. Teleponnya apa? Suruh menyampaikan kalau Pak Derimnya itu nanti terlambat. Nendago, katanya terlambat atau bahwa terlambat. Selanjutnya nomor 35, kita dengarkan dulu listeningnya. 35번. 다친 데는 어떻습니까? 1, 사고가 나지 않게 주의하세요. 2, 안전모 쓰는 것을 잊지 마세요. 3, 이런 실수를 해서 정말 미안해. 4, 병원에 다니고 나서 많이 좋아졌어. Di sini pertanyaannya, 다친 데는 어떻습니까? 다치다 itu kan terluka ya. Jadi terlukanya atau lukanya 어떻습니까? Bagaimana? Jadi tanya lukanya bagaimana? Kalau yang nomor 1, 사고가 나지 않게 주의하세요. 주의하세요. 주의 itu berhati-hati. Berarti 주의하세요, berhati-hatilah. 지않게 di sini jadi satu ya. 지않게 itu artinya supaya tidak. Berarti berhati-hatilah supaya tidak 사고가 나다 itu terjadi kecelakaan. Berarti 사고가 나지 않게 주의하세요. Berhati-hatilah supaya tidak terjadi kecelakaan. Yang nomor 2, 안전모 쓰는 것을 잊지 마세요. 지마세요 di sini artinya jangan. Jangan, itu lupa. Jangan lupa. Senen menggunakan, 안전모 itu helm pelindung. Berarti jangan lupa menggunakan helm pelindung. Nomor 3, 이런 실수를 해서 정말 미안해. 이런 실수를 해서 di sini ada kata so, berarti karena melakukan silsu. Silsu itu kesalahan. Karena melakukan kesalahan iron itu yang seperti ini. 정말 미안해 itu maaf sekali. 정말 미안해, maaf sekali. Selanjutnya yang nomor 4, 병원에 다니고 나서 많이 좋아졌어. Ini ada gonaso di sini ya. Gonaso itu artinya setelah. Berarti setelah pergi ke 병원. 병원 itu rumah sakit. 많이 좋아졌어. Sudah membaik. Maninya banyak. Sudah banyak membaik atau sudah sangat membaik. Karena tadi ditanya lukanya bagaimana, berarti jawabannya nomor 4. Jadi setelah pergi ke rumah sakit sudah sangat membaik. Selanjutnya nomor 36 dan 37. Kita baca perintahnya dulu. 잘 듣고 들은 내용과 관계 있는 그림을 고르십시오. Yang artinya, pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang didengar. Dan tadi dengarkan dengan baik.
Jadi dengarkan dengan baik, lalu pilihlah gambar yang ada hubungannya dengan isi yang didengar. 36 sampai 37. 36 kita dengarkan dulu. 36번. 언제 한국에 왔어요? 3월 4일에 왔어요. Ya, ini percakapan ya. Namanya itu namja laki-laki. 언제 한국에 왔어요? Berarti sudah datang ke Korea. 언제 itu kapan? Terus yoja perempuan. 3월 4일에 왔어요. Sudah datang pada sail. Sail itu tanggal 4, 3월 bulan 3. Berarti sudah datang pada tanggal 4 bulan 3. 3월 4일에 왔어요. Berarti jawabannya yang nomor 2. Tanggalnya tanggal 4, bulannya bulan 3. Selanjutnya nomor 37, kita dengarkan dulu. 37번. 내일은 별을 수확해야 하는데요. 내일은 날씨가 좋다고 해요. 별을 수확하기 좋을 거예요. Yo-nya itu yoja ya, perempuan. 내일은 별을 수확해야 하는데요. 내일은, neil ya, neil itu besok. Jadi besok harus suwak itu memanen. Besok harus memanen bio itu padi. 남자, laki-laki. 내일은 날씨가 좋다고 해요. Besok, 날씨 cuacanya 좋다고 해요. 다고 itu kan katanya bagus. Di besok cuacanya katanya bagus. 별을 수확하기 좋을 거예요. Jadi akan bagus untuk memanen padi. Ya, suwakat itu memanen, kalau bio padi. Berarti jawabannya nomor 1. Ya, 별을 수확하다, memanen padi. Selanjutnya nomor 38 sampai 40. Kita baca dulu perintahnya. 이야기를 듣고 질문에 알맞은 대답을 걸으십시오. Yang artinya, 이야기를 듣고, dengarkanlah 이야기 cerita, go, lalu pilihlah 걸으십시오, 대답 itu jawaban yang benar, 알맞은 pada 질문, pertanyaan. Jadi nanti bentuknya bentuk cerita ya, dari 2 orang, ada percakapan, kita dengarkan dulu. Nomor 38. 38번. 한국 친구네 집에 초대를 받았는데 한국에서는 집에 들어갈 때 신발을 벗어야 되죠? 네. 한국 사람들은 바닥에서 밥도 먹고 잠도 자기 때문에 집에서 대부분 신발을 벗고 생활해요. 저번에 소희 씨 집에 갔을 때 신발을 신고 들어가는 실수를 한 적이 있었거든요. 이번에는 잊어버리지 말고 꼭 벗고 들어가세요. Ya, pertama dari yoja itu perempuan. 한국 친구네 집에 초대를 받았는데. Berarti sudah batnya dulu ya. Bata itu menerima, sudah menerima. Chode itu apa? Undangan ya. Chode itu undangan. Sudah menerima undangan ke jip rumah. Rumah siapa? Cinggu itu teman. Berarti saya sudah menerima undangan ke rumahnya teman 한국 Korea. Selanjutnya, 한국에서는 집에 들어갈 때 신발을 벗어야 되죠. Berarti 한국에서는 ini subjeknya di Korea. Terus 집에 들어갈 때 saat masuk ke rumah. 들어갈 때 itu masuk ya. Di Korea saat masuk ke rumah 신발을 벗어야 되죠. Harus melepas sepatu ya. Sinbal sepatu, bota itu melepas. Ya, dua itu partikel harus melepas sepatu. Ada penegasan jo itu artinya kan. Berarti diulangi lagi, di Korea saat masuk ke rumah
harus melepas sepatu kan? Terus 남자 laki-laki. 네, iya. 한국 사람들은 바닥에서 밥도 먹고 잠도 자기 때문에 집에서 대부분 신발을 벗고 생활해요. Berarti 한국 사람들은, ini subjeknya, orang-orang Korea. Nah, ini ada kitemune ya, dari kitemune dulu. Karena tidurnya juga dan makannya juga di badak itu lantai. Bab mokta itu makan, donya kan juga. Terus jamel jada itu tidur. Berarti tadi orang-orang Korea karena tidurnya juga dan makannya juga di lantai. 집에서 대부분 신발을 벗고 생활해요. 생활 itu hidup ya. Berarti hidup dan melepas sepatu 대부분 mayoritas di rumah. Jadi karena makannya di lantai, tidur juga biasanya di lantai. Jadi mayoritas itu kalau di dalam rumah melepas sepatu. Selanjutnya 여자 perempuan. 저번에 서울시 집에 갔을 때 신발을 신고 들어가는 실수를 한 적이 있었거든요. Ada 거든요 ya, berarti karena. Ini 거든요 itu karena. Karena 저기 있다 itu pernah. Karena saya pernah melakukan silsu, kesalahan. 들어가 masuk dan sin itu memakai. Masuk dan memakai sinbal, sepatu, saat pergi, Gada pergi ke rumah saudari Sowe Jobone. Pada Jobon itu beberapa waktu yang lalu. Jadi si perempuan itu beberapa waktu yang lalu pernah melakukan kesalahan masuk ke rumah dan memakai sepatu. Selanjutnya 남자 이번에는 잊어버리지 말고 꼭 벗고 들어가세요. 이번에는 ya ini kali ini 잊어버리지 말고 penghubungnya kan ini gonya berarti jimal jangan ya, jangan 잊어버리 itu lupa. Kali ini jangan lupa go dan 꼭 벗고 들어가세요. 들어가세요 itu masuklah dan 벗다 itu melepas, kok itu dengan pasti. Jadi masuk dan lepaslah dengan pasti. Nah, terus pertanyaannya nomor 38. 두 사람은 무엇에 대해 이야기하고 있습니까? Jadi dua orang itu sedang go 있습니까? 이야기ha itu bercerita, dehe tentang, muose apa. Berarti dua orang itu lagi cerita tentang apa? Ini tadi cerita tentang yang masuk ke rumah harus melepas sepatu ya. Kalau nomor 1 실내에 들어가는 방법. 방법 itu cara, 들어가 tadi masuk ke sile. Sile itu dalam ruangan. Ya, ne-nya itu dalam, silnya itu ruangan. Jadi cara masuk ke dalam ruangan. Nomor 2, 친구를 초대하는 방법. 방법 tadi cara, 초대 tadi itu mengundang, 친구 teman. Berarti cara mengundang teman. Nomor 3, 친구와 식사하는 방법. 방법nya itu cara, 식사하다 makan dengan 친구 teman. Berarti cara makan dengan teman. Nomor 4, 신발을 구매하는 방법. 방법nya cara, 구매하다 itu membeli. Berarti cara membeli 신발 sepatu. Berarti udah jelas jawabannya nomor 1. Cara masuk ke dalam ruangan. Sile itu dalam ruangan. Selanjutnya nomor 39 kita dengarkan dulu. 39번. 아디씨, 안전모를 왜 안 썼어요? 위에서 물건이 떨어질 수 있기 때문에 안전모는 항상 착용하고 있어야 돼요. 네, 빨리 가서 쓰고 올게요. 오늘은 용접 작업을 해야 하니까 용접 면도 써야겠어요. 그래요. 얼굴에 불꽃이 튀지 않도록 조심하세요. 여자 ya, perempuan. Aditsi, 안전모를 왜 안 썼어요? Berarti Aditsi, saudara Adit.
안전모를 왜 안 썼어요? Ada we di sini ya. We itu kata tanya ya, kenapa? Kenapa tidak menggunakan? 안전모 itu helm pelindung. Jadi Mas Adit, kenapa kok tidak menggunakan helm pelindung? 위에서 물건이 떨어질 수 있기 때문에 안전모는 항상 착용하고 있어야 돼요. Ini dari 기때문에 dulu ya. Karena suis bisa. Karena bisa 떨어지다 itu jatuh. Apanya yang jatuh? Ya ini mulgon, barang. Dari wi itu atas. Diulangi lagi. Karena bisa 떨어지다 jatuh barang dari atas. Terus ini 안전모는 jadi helm pelindung harus dikenakan. 착용 itu mengenakan, 항상 selalu. Jadi harus selalu mengenakan tadi helm pelindung. 남자, laki-laki. 네, 빨리 가서 쓰고 올게요. Iya, 빨리 가. Jadi saya akan pergi dengan cepat. So, lalu 쓰고 올게요. Memakai dan akan datang atau akan datang dengan saya memakai. Memakai tadi ya. helm pelindung. 오늘은 영접 작업을 해야 하니까 영접면도 써야겠어요. Ya, ini juga dari o늘 dulu ya subjeknya. Hari ini ada nikah di sini. Berarti karena harus bekerja. 영접 itu mengelas. 오늘은 영접 작업을 해야 하니까 hari ini karena harus bekerja mengelas. 영접면도, 영접면 itu topeng las ya. Topeng lasnya juga 써야겠어요, harus dipakai, harus digunakan. Terus 여자 perempuan, 그래요, benar. 얼굴에 불꽃이 튀지 않도록 조심하세요. 조심하세요 artinya 조심하다, berhati-hati. Jadi hati-hatilah. doroknya itu supaya jian tidak. Berhati-hatilah supaya tidak bulkoci twida. Itu terkena ya. Twida itu terkena bulkot, bunga api atau percikan api pada olgul itu wajah. Diulangi lagi, hati-hatilah supaya tidak terkena percikan api pada wajah. Nah, pertanyaannya nomor 39. 작업할 때 안전모를 써야 하는 이유는 무엇입니까? Yang artinya, apa iyu alasan? Apa alasan yang harus itu di kata dasar sedang menggunakan 안전모, helm pelindung saat Jakob itu bekerja. Jadi apa alasan harus menggunakan helm pelindung saat bekerja? Nomor 1, 발을 다칠 수 있기 때문에. Ini harusnya gi ya, 수있기 때문에. Karena suisnya bisa, daci terluka. Karena bisa terluka, bal kakinya bisa terluka. Nomor 2, 전기에 감전될 수 있기 때문에. Jadi karena suis bisa, 감전nya itu kesetrum pada 전기 listrik. Karena bisa kesetrum pada listrik. Nomor 3, 떨어지는 물건에 맞을 수 있기 때문에. Karena bisa, mat itu terkena atau terbentur pada barang mulgon yang 떨어지다 tadi jatuh. Nomor 4, 불꽃이 튀어서 화상을 입을 수 있기 때문에. Karena bisa, 화상을 입다 itu melepuh ya, 화상을 입다. Karena bisa melepuh, karena tadi bulkoci twida terkena percikan api. Nah, ini kan helm pengaman ya, berarti kan melindungi kepala supaya tidak tadi terkena barang yang jatuh. Jawabannya nomor 3. Selanjutnya terakhir nomor 40, kita dengarkan dulu percakapannya. 40번. 이번 여름 휴가 때는 친구들하고 제주도에 갈 거예요. 8월 초쯤에 갈까 하는데요. 휴가 신청서는 작성했어요? 아직 못했어요. 내일 제출하려고요. 저는 아직 계획도 없어요. 그런데
연차는 많이 남았어요? 네, 5일 정도 남아서 넉넉하게 쓸 수 있을 것 같아요. 제주도 경치가 정말 좋다는데 저도 가고 싶네요. Ya, pertama 남자 laki-laki. 이번 여름 휴가 때는 친구들하고 제주도에 갈 거예요. T dulu ya. Saat cuti musim panas kali ini akan pergi, 갈 거예요 itu akan pergi ke Jejudo, Pulau Jeju dengan 친구들, teman-teman. Berarti saat cuti musim panas kali ini, saya akan pergi ke Pulau Jeju dengan teman-teman. 8월 저쯤에 갈까 하는데요. Rilka hada itu kayak kira-kira akan ya. Jadi saya kira-kira akan pergi pada sekitar, jamnya itu sekitar 첫 awal, pada sekitar awal bulan 8. Terus 여자 perempuan, 육아 신청서는 작성했어요. Yuga 신청서, jadi formulir pendaftaran. Yuga itu cuti. Formulir pendaftaran cuti, apakah sudah jaksong, mengisi, jaksong hada ya, mengisi. 남자, laki-laki, 아직 못했어요, jadi belum bisa. 내일 제출하려고요. 내일 itu besok, 제출하려고, 려고 di sini berencana, 제출 itu menyerahkan. Jadi besok berencana menyerahkan. 여자 perempuan, 저는 아직 계획도 없어요. Jadi saya, aji kalau ketemu negatif itu kan artinya belum ya. Jadi belum ada, 계획. 계획 itu rencana. Jadi saya belum ada rencana. 아직 계획도 없어요. Kalau ajik ketemu kalimat negatif itu artinya belum. Tapi kalau cuma ajik tok aja itu artinya masih. Tapi karena di sini ajik ketemu sama opsoyo berarti artinya belum ada. 계획 rencana. 그런데 연차는 많이 남았어요. 그런데 itu ngomong-ngomong ya, ngomong-ngomong. 연차 itu cuti tahunan. Cuti tahunannya apakah tersisa? 남자 itu tersisa, 많이 banyak. Jadi ngomong-ngomong, cuti tahunannya apakah tersisa banyak? 남자, laki-laki, 네, iya. 5일 정도 남아서 넉넉하게 쓸 수 있을 것 같아요. Ada so di sini ya, karena 6 tadi tersisa. Karena tersisa sekitar 정도. 5일 5 hari. Karena tersisa sekitar 5 hari. Ke belakang 수있을 것 같아요. 것 itu sepertinya akan. Sepertinya akan 수있 di sini bisa. Sepertinya akan bisa menggunakan dengan 넉넉하다 itu senggang, longgar ya, 넉넉하다 senggang atau longgar. Selanjutnya perempuan, 여자 제주도 경치가 정말 좋다는데 ya. Jadi 제주도 경치, 경치nya kan pemandangan ya. Pemandangan Pulau Jeju 정말 좋다는데 sangat bagus, atau katanya sangat bagus. 저도 가고 싶네요. Jadi saya juga, 싶다 itu ingin, gada pergi. Saya juga ingin pergi. Jadi itu lagi bahas tentang cuti ya. Kalau laki-laki mau ke Pulau Jeju, sedangkan perempuan belum ada rencana. 아직 계획도 없어요. pertanyaannya nomor 40. 다음 이야기를 듣고 들은 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi dengarkanlah cerita berikut, lalu pilihlah yang sama ya, 같은 것을, pilih yang sama dengan 내용, itu isi 들은 yang didengar. nomor 1. 남자는 연차가 부족해서 걱정하고 있습니다. Berarti laki-laki 연차가 부족해서, ada so di sini, karena 부족 itu kurang. 연차 cuti tahunan. Jadi laki-laki karena cuti tahunannya kurang, 걱정하고 있습니다. Jadi sedang 걱정 itu khawatir. Laki-laki sedang khawatir karena tadi cuti tahunannya itu 부족, itu kurang. Yang nomor 2, 여자는 여름 휴가로 제주도에 가려고 합니다. Perempuan
Itu Ryogohada, berencana ya, berencana pergi ke Jeju-do, Pulau Jeju sebagai 여름 휴가, cuti musim panas. Nomor 3, 남자는 내일 휴가 신청서를 제출하려고 합니다. Jadi laki-laki ini ryogo ya, berencana, jejul tadi apa? Menyerahkan. Laki-laki berencana menyerahkan 신청서, formulir pendaftaran yuga cuti, neil besok. Jadi laki-laki besok berencana menyerahkan formulir pendaftaran cuti. Yang nomor 4, 여자는 지난주에 벌써 휴가 신청서를 제출했습니다. Berarti perempuan sudah jejul, tadi menyerahkan formulir pendaftaran yuga cuti. 벌써 itu juga sudah ya, 벌써 sudah, 지난주에 pada minggu lalu. Jadi maksudnya perempuan itu pada minggu lalu tadi sudah menyerahkan formulir pendaftaran cuti. Nah, jawabannya yang sama itu berarti nomor 3 ya. Jadi laki-laki besok itu berencana menyerahkan formulir pendaftaran cuti. Ini kan ada 내일 제출하려고요. Sudah selesai, sampai di sini dulu pembahasan listening soal EPS topik New Model Question set yang kedua. Untuk pembahasan set yang ketiga, ditunggu ya. Terus like, subscribe, dan komen. Jangan lupa juga share sebanyak-banyaknya. Terus dukung kami agar kami bisa lebih berkembang dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih. 감사합니다. 수고 많았습니다.